Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil untuk peringatan hati Maria yang tak bernoda hari ini adalah kisah Maria dan Yusuf yang membawa putra mereka yang berusia 12 tahun yakni Yesus ke Yerusalem untuk merayakan pesta Paskah. Ketika pesta Paskah berakhir, Yusuf dan Maria berkemas dan mulai melakukan perjalanan pulang. Mereka berasumsi bahwa Yesus sedang dalam perjalanan kembali dengan teman-teman dan orang tua mereka seperti kebiasaannya. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus tetap tinggal di Yerusalem. Setelah beberapa waktu, Maria dan Yusuf mulai mencari Yesus di antara para kerabat dan teman-teman mereka. Mereka bertanya kepada semua orang yang mereka temui apakah mereka pernah melihat Yesus. Namun tidak ada yang melihat Yesus sejak mereka meninggalkan Yerusalem. Ini adalah perilaku yang sangat tidak biasa bagi Yesus. Biasanya dia sangat bertanggung jawab. Saudara-saudari, bayangkanlah kecemasan yang dialami Maria dan Yusuf ketika mereka menyadari bahwa Yesus pasti masih ada di Yerusalem. Saya menduga bahwa tidak ada yang lebih buruk bagi orang tua daripada tidak tahu di mana anak mereka dan bertanya-tanya apakah anak mereka aman. Segera Yusuf dan Maria melakukan perjalanan kembali ke Yerusalem. Maria dan Yusuf mencari Yesus selama 3 hari penuh. Sungguh mimpi buruk hari-hari itu bagi mereka. Dan pada hari ketiga, Maria dan Yusuf akhirnya menemukan Yesus di bait Allah. Yesus sedang duduk di bait Allah dengan para guru dan Yesus menanyai mereka. Bayangkanlah menemukan salah seorang anak Anda di gereja menanyai imam atau pendeta. Bagaimana reaksi Anda ketika menemukan anak Anda? Pertama-tama saya kira Anda akan merasa lega mengetahui bahwa anak Anda aman. Namun di kemudian hari Anda mungkin akan sangat marah karena anak Anda tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Anda kalau dia tidak bersama dengan Anda. Saudara-saudari, rupanya Yesus tidak bingung dengan reaksi orang tuanya. Sebaliknya Yesus dengan tenang berkata kepada Maria dan Yusuf, "Tidak tahukah kamu bahwa aku mesti berada di rumah Bapakku?" Kemudian Yesus berdiri dan kembali ke rumah bersama Maria dan Yusuf. Saudara-saudari, ketika mereka kembali ke Nazaret, kehidupan kembali normal. Yesus taat kepada orang tuanya. Namun saya menduga Maria dan Yusuf sering berbicara tentang Yesus dan pengalaman mereka di Yerusalem. Mereka kagum bahwa Yesus telah mendengarkan
dan berinteraksi dengan para guru di bait suci. Dan mereka bertanya-tanya siapa dan akan menjadi apa dia sebagai orang dewasa kelak. Kemudian Lukas menulis, ibunya menyimpan semua hal ini dalam hatinya. Saudara-saudari, kenangan apa yang Anda simpan di hati Anda hari ini? Saat Anda melihat kembali kehidupan Anda, dengan cara apa Anda merasakan kehadiran Tuhan? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.